voce di Maria dentro l'anima come un balsamo scende. Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Senin 17 Januari 2022, hari biasa pekan biasa kedua. Renungan akan dibawakan oleh Pak Amandus dari Maumere dan akan dilanjutkan dengan doa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Sulle ferite le porta via la voce di Maria, dolce melodia. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, berpuasa berakrab ria dengan Tuhan Yesus. Agama itu terdiri sekurang-kurangnya memiliki 4 elemen, yaitu kepercayaan, aturan atau pedoman, ibadat atau liturgi, jemaat gereja atau komunitas. Nah, 4 elemen ini menjadi aturan, baku, dan pedoman yang mengikat bagi pengikut-pengikutnya. Puasa adalah salah satu daripada aturan, tetapi juga pedoman. Suatu akidah, norma, agama di mata orang Farisi dan ahli Taurat. Seorang itu benar beragama bila mengikuti aturan agama secara konsisten, harafiah, dan formal. Nah, keselamatan ditentukan oleh sejauh mana seseorang menjalankan aturan agamanya. Nah, saat para murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, beberapa orang datang kepada Yesus dan mengajukan keluhan terhadap murid-muridnya yang tidak ikut berpuasa. Puasa adalah satu aturan agama Yahudi. Yesus menjelaskan makna puasa yang benar untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Aturan yang baku harus dipahami tidak secara kaku. Semestinya itu dimaknai secara baru seketika dilakukan. Yesus memberikan makna baru bukan saja pada aturan puasa, tetapi juga pada acara beragama yang benar. Orang Yahudi sangat disiplin menjalankan berpuasa. Ada waktu wajib menjalani puasa, yaitu hari perdamaian. Orang Yahudi mengakui segala dosanya dan berpuasa agar mendapatkan pengampunan Allah. Mereka juga berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Tujuan dari berpuasa adalah kerendahan dan menyerahkan diri dalam pimpinan Allah. Memang harus diakui bahwa terkadang berpuasa menjadi ajang pamer kesalehan. Mereka menampilkan muka yang lesu, pucat, dan
mengenakan pakaian lusuh ketika berpuasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian sebagai orang soleh. Yesus menjelaskan makna puasa dengan menggunakan 3 gambaran, yaitu pertama, sahabat mempelai laki-laki, kedua, menambalkan secari kain baru pada baju yang lama, dan ketiga, mengisi anggur baru pada kantong kulit yang tua. 3 gambaran ini ingin menjelaskan bahwa setiap kebiasaan, keagamaan, liturgi perlu dimaknai secara baru, bukan hanya menjadi penggulungan tanpa makna. Sebaliknya, semampukan orang merasakan pimpinan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Makna puasa bagi Yesus bukan sekedar tidak makan atau minum atau mengurangi makanan dan minuman, bahkan pantang makanan dan perilaku tertentu. Yesus sedang mau dijelaskan bahwa puasa bukanlah kegiatan agamawi belaka. Puasa bukanlah sekedar melakukan apa yang ditulis oleh hukum Taurat, tapi mengerti mengenai maknanya. Tetapi puasa adalah salah satu cara agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan. Ada banyak orang yang menjadikan puasa sebagai aksi mogok makan di hadapan Tuhan. Dengan lain kata, kalau saya berdoa dan saya belum mendapatkan jawaban doa, maka saya akan berpuasa di hadapan Tuhan sampai saya dapat jawaban puasa. Kita bertujuan, kita memaksa Tuhan. Tujuan utama puasa adalah menjadi kian dekat akrab dengan Yesus. Yesus memakai gambaran mempelai laki-laki dan perempuan. Karena aku sendiri sudah akrab dengan kamu, aku sendiri sudah dekat dengan kamu. Pada saat aku pergi, ada saatnya kamu tidak mengerti dengan maksudku. Roh Kudus berbicara dan hatimu terlalu keras untuk memahaminya. Oleh karena itu, engkau perlu berpuasa supaya Roh Kudus lebih jelas kita dengar, dan kita perlu berpuasa supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Kita perlu berpuasa supaya kita dapat berjalan di jalan Tuhan, sehingga kita dapat mengerti apa sih maunya Tuhan di setiap jalan-jalan atau langkah-langkah kehidupan kita sehari-hari. Berarti kalau kita mau lebih akrab dengan Tuhan, maka mutlak kekristenan kita harus diisi dengan berpuasa. Berpuasa sebenarnya adalah menyalipkan daging atau menyalipkan segala kesenangan untuk kita. Untuk apa? Agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan. Karena manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti saat berpuasa kita harus baca firman lebih sering. Kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalaulah saya hanya berpuasa dan menunggu waktu buka, dan saya hanya jalan-jalan di mall, itu namanya bukan puasa, tetapi diet. Puasa sebenarnya adalah saya berpuasa, bukan saya ingin kurus dan memaksa untuk, tetapi agar saya dapat lebih akrab berhubungan dengan Tuhan. Puasa adalah tanda kehidupan yang senantiasa selalu diperbaharui.
Lewat puasa kita bertekad membaharui diri terus-menerus. Dalam bahasa Konsili Vatikan II, Ecclesia Semper Reformanda, gereja dan umatnya selalu harus membaharui diri. Dikatakan di ayat ke-21, tidak seorang pun menambalkan setarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Nah, Yesus berkata, orang berpuasa bukanlah memaksakan, tetapi orang berpuasa memperbaharui segenap kehidupannya. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyaknya kantong yang tua itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya akan terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi berpuasa bukanlah karena kita memiliki keinginan daging, lalu menyalipkan keinginan daging itu. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini berarti kehidupan kita senantiasa selalu diperbaharui. Hal yang enggan beres dibersihkan kantong-kantong yang tua. Hal-hal demikian, pemikiran yang tidak berkenan dengan Tuhan, hal-hal duniawi atau kedagingan dibereskan di dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kantong yang baru, anggur yang baru, kehidupan diperbaharui, sehingga kita dapat berkata bersama Santo Paulus, kehidupanku bukan kehidupan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Janganlah kau biarkan kehidupan keagamaan kita menjadi kegiatan tanpa makna yang diulang terus-menerus tanpa menghayati. Ibadat yang kita lakukan hendaknya dipahami dan dihayati dengan makna yang benar. Hal tersebut bukan hanya akan membuat kita bersukacita, tetapi juga semakin dikuatkan dalam menjalani hidup sebagai umat Allah. Ibadah yang kita lakukan semestinya makin menjadikan kita tunduk pada kehendaknya, lebih mengasihinya, dan akhirnya memuliakan Allah. Amin. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan,
Kami menghadap-Mu Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. Oh Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha,
pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih.